Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif, mahasiswa Prodi S1 Informatika kelas IPA 502 Telkom University. Dalam tugas besar mata kuliah agama Islam ini, saya akan membahas tema yang sangat fundamental dalam kehidupan beragama. Tidak beragama, orang yang tidak berakhlak. Mengapa tema ini penting untuk kita bahas? Karena dalam realita kehidupan kampus dan masyarakat, kita sering menjumpai fenomena di mana pengakuan keislaman seorang tidak sejalan dengan perilaku kesehariannya. Inilah yang akan kita kaji bersama melalui pandangan Islam yang sebenarnya. Sebelum kita mendalami tema utama, mari kita pahami terlebih dahulu apa hakikat akhlak dalam perspektif Islam. Akhlak dalam Islam bukanlah konsep yang abstrak. Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai keadaan yang mengakar dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Artinya, akhlak yang baik adalah yang sudah menjadi karakter, bukan sekedar pencitraan atau kepura-puraan. Ia keluar secara spontan karena sudah tertanam dalam kepribadian. Akhlak mencakup 3 dimensi, dengan Allah, dengan sama manusia, dan dengan lingkungan. Ketiganya tidak dapat dipisahkan dalam membentuk pribadi muslim yang kafah. Kini, mari kita telusuri landasan syar'i dari tema kita melalui dalil-dalil yang sahih. Pertama, mari kita renungkan firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini merupakan pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah yang mencakup seluruh aspek kehidupan, bahkan musuh-musuh beliau pun mengakui keseluruhan akhlaknya. Kedua, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'itsu liyutammima makarima al-akhlak. Sesungguhnya, aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Hadis ini merupakan deklarasi misi kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, dari sekian banyaknya misi yang bisa disebut, yang ditekankan adalah penyempurnaan akhlak. Ini menunjukkan sentralitas akhlak dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "At-sawabu aktsaruhu li'zi al-khuluqi al-hasan." Sebagian besar pahala diberikan kepada orang yang berakhlak baik. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan dalam hadis lain, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi asyayyata al-hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya ia akan menghapusnya. Hadis riwayat Tirmizi. Sekarang, mari kita telaah makna sebenarnya dari pernyataan tidak beragama, orang tidak berakhlak. Pernyataan ini bukan berarti kita boleh mengkafirkan orang lain, tetapi merupakan peringatan keras tentang konsistensi antara pengakuan dan perilaku. Iman yang benar pasti menghasilkan akhlak yang baik. Seperti pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Demikian pula iman yang benar pasti membuahkan akhlak yang mulia. Jika seorang mengaku beriman tapi akhlaknya buruk, maka ada yang perlu dipertanyakan tentang kualitas imannya. Kita sering melihat ketidakselarasan antara ritual dan akhlak. Misalnya, seorang yang rajin sholat berjamaah tetapi korupsi di tempat kerja, atau mahasiswa yang hafal banyak ayat tetapi suka mencontek dalam ujian. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, betapa banyak orang yang sholat tetapi yang didapat dari sholatnya hanyalah capek dan letih. Hadis riwayat An-Nasai. Lalu, bagaimana kita menerapkan konsep akhlak ini dalam kehidupan kampus sehari-hari? Pertama, dalam bidang akademik, kejujuran intelektual seperti tidak plagiat, tidak mencontek, lalu menghormati dosen, datang tepat waktu, memperhatikan jadwal, bertanggung jawab seperti menyelesaikan tugas tepat waktu. Tentu dalam praktiknya kita menghadapi berbagai tantangan. Namun sebagai muslim sejati, tantangan justru harus kita jadikan peluang untuk meningkatkan kualitas iman dan akhlak. Ingatlah nasihat Imam Hasan Al-Basri. Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Setiap hari yang berlalu, maka berlalu pula lah sebagian dari dirimu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.